Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang KPK dan FBB. Simak penjelasan berikut ini ya. Oke, KPK. Apa sih KPK? KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Jadi kelipatannya. Nah, contoh, kita langsung masuk ke contoh. Kelipatan dari 5 dan 6. Kita akan mencari dari angka 5 dan 6 akan berapa kelipatannya sampai menemukan angka yang sama. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan seterusnya. Begitu juga dengan kelipatan dari 6. 6 ditambah 6 hasilnya berapa, ditambah lagi 6 hasilnya berapa, ditambah lagi 6 hasilnya berapa. Nah, dari penjelasan yang sudah saya tuliskan, setelah itu jadi KPK dari angka 5 dan 6 adalah 30. Oke, sekarang kita lanjut ke FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Kita akan mencari FPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Langkah pertamanya apa? Nah, langkah yang pertamanya yaitu membagi angka 12 tersebut. Jadi 12 itu 12 dibagi 1, bisa kan hasilnya 12. Kemudian dari 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 6. Kemudian 6 dibagi menjadi sudah pernah kan kalian di SD belajar tentang pohon faktor. Nah, itu cara mencari FPB-nya. Jadi kita bisa mencari FPB-nya itu 12 itu yaitu perkalian dari 1 kali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Yang 18 juga sama, 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Lah di antara 12 dan 18, adakah angka yang sama? Itu adalah FPB. Karena angkanya yang sama adalah angka 6, berarti FPB dari 12 dan 18 adalah angka 6. KPK dan FPB, nilai KPK dan FPB ternyata juga dapat dicari dengan faktor prima. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang kita belajar menggunakan pohon faktor. Pohon faktor. Masih ingat kan? Pohon faktor itu yang harus kita ketahui atau rumusnya, kita harus hafal dulu namanya bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari dulu KPK dari 4, 6, 8. Untuk mengetahui jawabannya, memudahkan kalian dalam menghitung agar lebih cepat, karena matematika itu terikat oleh waktu ketika mengerjakan, jadi kalian dituntut untuk cepat dan cerdas. Nah, kita hitung, daripada kita menghitung kelipatan 6 berapa, kelipatan 4 berapa, kelipatan 8 berapa, kita paling mudah menggunakan pohon faktor, yaitu pohon faktor 4, 6, sama 8. 4 kita bagi dengan angka prima yang paling kecil, 2. Berarti 4, 2 berarti dibagi 2, 2. 6 berarti dibagi 2 dapat 3. Ini sudah prima, ini sudah prima, ini sudah prima, sudah prima, tidak bisa dicabang lagi kalau sudah termasuk bilangan prima. Untuk yang 8, 2, 4. 2 sudah prima, jadi gini, ini prima, tidak boleh dicabang lagi. Ini prima, tidak boleh dicabang lagi. 2 ini juga termasuk prima. 4 ini bukan prima, jadi bisa dicabang lagi. Kita bagi dulu dengan yang paling kecil dulu. Kalau yang tidak bisa yang paling kecil, lanjut ke yang ketiga, lanjut ke yang kelima jika tidak bisa. Nah, 4 dibagi 2 dapat 2. Ini sudah prima, ini sudah prima. Kita buat ke faktorisasi prima. Lah, faktorisasi prima 4, 2 ada berapa di sini? 2-nya ada 2. Berarti kita bisa tulis 2 pangkat 2. 6 di sini 2-nya ada 1, tulis 1 kali 3. 8 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat
3. Nah, untuk KPK kita tulis semuanya harus ditulis kecuali yang sama. 4 punya 2 pangkat 2, 6 punya 2 pangkat 1, 8 punya 2 pangkat 3. Kalau KPK bilangan pokok yang sama ditulis 1, pangkat ambillah pangkat yang tertinggi. Jadi ada pangkat 2, sini itu maksudnya pangkat 1, ini pangkat 3. Yang paling tinggi pangkat berapa? Pangkat 3. Tulis aja pangkat 3. Selesai. Kemudian angka 3-nya jangan sampai lupa ditulis. Walaupun 4 nggak punya, 8 nggak punya, namanya KPK harus ditulis, ya. Kemudian 2 pangkat 3 tadi berapa? 2 kali 2 kali 2 berarti 8 kali 3 berarti berapa? 24. Dari sini kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Oke? Lanjut. Untuk pohon faktor dalam mencari faktor persekutuan terbesar antara 96, kemudian ada 48, ada 72. Sama, kita menggunakan pohon faktor 96, yaitu 2 dikalikan dengan 48, kemudian 2 dikalikan dengan 24, ini sudah prima, 24, 2 kali 12, ini prima, 2 kali 6, 2 kali 3, sudah prima semuanya. Kemudian yang 48 berarti 2 kali 24, 24 berarti 2 kali 12, kemudian 2 kali 6, kemudian 2 kali 3. Kemudian yang 72 itu berarti 72 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, gunakan ke bilangan prima selanjutnya, berarti angka 3. 3 kali 24, 2 kali 12, kemudian 2 kali 6, kemudian 2 kali 3. Ini prima, ini prima, ini prima, ini prima, ini prima, sudah tidak menimbulkan cabang lagi. Nah, kalau sudah, kita buat faktorisasi prima. Yang mana faktorisasi prima ini untuk 96, kita hitung dulu 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2 pangkat 5 kali 3. 48-nya 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Kemudian 72-nya 3-nya tulis yang paling kecil dulu. Walaupun di sini ada 3 tapi di sini ada 2, dahulukan yang 2 dulu agar mudah. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, untuk FPB ketiga ini harus mempunyai bilangan pokok yang sama baru bisa ditulis di sini. Nah, ini sama kan? Nah, kita tulis angka 2, ambil pangkat terkecil, jadi kebalikannya dari KPK. Kalau KPK itu pangkatnya yang dicari adalah pangkat terbesar, kalau FPB itu adalah di antara 5, 4, 3, ambil pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian lanjut, ini apabila salah satu aja, misalkan di 96 tidak mempunyai 3, cuma ada 48 sama 72 yang mempunyai bilangan primanya, tidak usah ditulis angka 3. Jadi syaratnya untuk FPB harus mempunyai, ketiga-tiganya harus mempunyai bilangan pokok yang sama. Kalau KPK tadi cuma ada salah satu aja yang punya bilangan pokoknya, harus ditulis, ya kan? Tapi kalau FPB salah satu misalkan ini nggak punya, tidak boleh ditulis di sini. Itu namanya FPB. Nah, untuk ini angka 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. 3-nya ada, 3 pangkat 1-nya ada 2. Saya tulis 2 ya? Tidak. Jadi ditulis salah satu aja. Berarti 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 adalah 8 kali 3, berarti FPB-nya sama dengan 24. Gitu ya. Dengan faktor prima. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan pohon faktor. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya pertama. Rogu mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Rangga setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi? Langsung kita akan membahas. Jadi ada
3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal berapa tadi? Setiap 6 hari, 4 hari, dan 8 hari sekali. Oke. Nah, untuk 6 hari sekali kita buat 6 hari itu jika dibuat pohon faktor itu 2 dikali 3. 4 hari sekali 2 dikali 2. 8 hari sekali jika menggunakan pohon faktor prima yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, namanya karena untuk mempermudah, jadi daripada kita menghitung 6 ditambah 6 ditambah 6, 4 ditambah 4 ditambah 4 dan seterusnya, 8 ditambah 8 dan seterusnya, itu akan kelamaan. Ada cara yang termudah yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita ikuti ya cara mengerjakan dengan pohon faktor. Nah, dari pohon faktor tadi kita peroleh 6 itu sama dengan faktor primanya yaitu 2 dikali 3. Jadi dari pengerjaan menggunakan pohon faktor kita peroleh angka atau bilangan-bilangan prima. Nah, itu yang akan kita gunakan dalam mencari KPK dan FPB. Nah, untuk 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Untuk 4 itu ketemu 2 kali 2 itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya berjumlah 2. Kemudian 8, 2 kali 2 kali 2 bisa kamu tulis 2 pangkat 3 karena 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, sehingga KPK dari 6, 4, dan 8 itu namanya KPK itu ditulis semuanya. Jadi untuk angka-angka prima ditulis semuanya. Nah, terus gimana Bu kalau angka 4 itu ada 2 pangkat 2 dan angka 8 itu ada 2 pangkat 3. Nah, kalau KPK angka yang sama diambil pangkat yang paling besar. Jadi yang ditulis adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Karena antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 itu lebih besar 2 pangkat 3. KPK harus dicari yang pangkatnya paling besar apabila bilangan pokoknya sama. Nah, untuk kemudian mana lagi bilangan prima yang belum ditulis? 2 pangkat 3 dikalikan 3. Walaupun di angka 4 tidak ada 3, 8 tidak ada angka 3-nya, namanya KPK harus ditulis semuanya. Bilangan primanya ditulis semuanya. Tetapi untuk yang bilangan yang sama 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 diambil pangkat yang paling tinggi. Nah, berarti ini belum selesai. Jadi jangan langsung hasilnya berapa? 24. Nah, itu kalian kejebak nanti. Nah, selanjutnya jika diketahui 28 Januari Rogu, Dimas, dan Rangga mengunjungi perpustakaan, mereka akan mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama itu pada pada 24 hari lagi. Kalau Januari itu habisnya sampai tanggal 31 ya kita tinggal jumlahkan setelah 28 berapa sampai hitungan ke angka sampai hitungan ke 24. Jadi 28, 29, 30, 31 Januari habiskan. Kalau 31 berarti masuk ke Februari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 24 hari lagi itu tepat pada tanggal 21 Februari. Jelaskan untuk pembahasannya. Nah, untuk permasalahan pada soal kedua itu kita akan baca kembali. Soal yang kedua. Ibu Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Rogu. Berapa banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Berapa jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak-anak tersebut? Jadi di sini ada 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, 72 buah manggis. Nah, biar mempunyai pembagian yang sama, kita gunakan cara FPB. Nah, kita cari dulu dengan menggunakan pohon faktor. 96 itu pohon faktornya, cara mengerjakannya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian bisa kita tulis 96 itu bisa kita ringkas menjadi 2 pangkat
5 kali 3, kemudian 48 itu 2 pangkat 4 kali 3, kemudian 72 itu 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 2, 4 kali 2, 9, 2 pangkat 3, 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, sehingga diperoleh nilai FPB dari 96, 48, dan 72 itu ingat kalau FPB dari ketiga angka 96, 48, 72 harus mempunyai angka prima yang sama. Jadi dari angka prima yang sama itu diambil pangkat yang terkecil. Kebalikannya dari KPK. Tetapi kalau KPK angka 3 ini tadi kan tetap ditulis walaupun di angka 4 dan angka 8 tidak ada bilangan prima 3. Itu kalau KPK tetap ditulis. Namun kalau di FPB, kalau ketiga-tiganya ini tidak mempunyai bilangan pokok yang sama, itu tidak boleh ditulis. Jadi misalkan 96, 48, 72 diantaranya ada 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, itu ditulis yang paling kecil yaitu 2 pangkat 3. Terus kemudian ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, yang paling kecil adalah 3 pangkat 1-nya ada 2, tulis salah satu aja yaitu 3. Nah, jadi hasilnya mereka akan memperoleh buahnya sebanyak 24. Oke, paham ya dari sini? Kita sudah tahu berapa banyak teman Roku akan diberi bahan-bahan buah-buahan oleh Ibu Roku. Yopi jumlahnya 24 anak. Kalau kamu yang akan kemudian yang akan dibagikan sebanyak 24 anak. Nah, 24 anak. Jadi banyak buah rambutannya 96 dibagi 24, 4. Banyak buah jeruknya 2, banyak buah manggisnya juga dibagi dengan 24, hasilnya 3. Jadi masing-masing anak mendapatkan 4 buah jeruk, 4 buah rambutan, 2 buah jeruk dan 3 buah manggis.